وفيه بيان حقيقة الخوف وبيان درجاته وبيان أقسام المخاوف وبيان فضيلة الخوف وبيان الأفضل من الخوف والرجاء وبيان بلاء الخوف وبيان معنى سوء الخاتمة وبيان أحوال الخائفين وأنبياء صلى الله عليهم والصالحين ورحمة الله عليهم. نسأل الله التوفيق. Bahagian yang kedua dari kitab ini akan menyatakan takutnya hati, dan di dalamnya menyatakan sebenar-benar takut dan sebenar-benar akan menyatakan derajat takut, menyatakan bahagiannya yang ditakuti, dan menyatakan keistimewaannya sifat hati takut, dan menyatakan mana yang afdal takut dan roja, dan menyatakan obat itu takut, obat takut artinya supaya takut, dan menyatakan arti daripada jahat kesudahan, dan menyatakan keadaan orang-orang yang takut kepada Allah dari nabi-nabi dan orang-orang saleh. Bayan hakikatul khauf. Pertama menyatakan yang sebenar-benar khauf. Iklam annal khaufa ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi. Ketahui olehmu bahwa khauf takut itu satu ibarat daripada adihnya hati dan rasa gusang hati. Bisa bagi tawaqqu'i makruhin fil istiqbal, dikarenakan kaganangan yang dikhawatirkan pada masa yang akan datang. Waqad bahwa seperti orang yang berjalan betitik, nah lalu ada di hatinya itu musiah, tagugur baluman lagi, tagugur itu balum, musiahnya itu mah yang ngarannya takutan. Barang modal yang terjadi lagi, waqad dhahara hadza fi bayani haqiqatil wajah, sudah. Wa man anisa billahi wa ma laqal haqqu qalbahu ibna waqtihi musyahidan li jamalil haqqi ala dawami lam yabqa lahu iltifatun ilal mustaqbali. Apabila hamba sudah bersenang-senang hatinya dengan Allah, kalau sudah hamba hatinya bersenang-senang dengan Allah, wa imma tadi mengatakan bahwasanya sifat Allah yang bagus-bagus itu yang dinyatakannya kalau senangnya, menyatakan kebagusan Tuhan, ya kasih sayang Tuhan, ya kasih alim, kada penyarikan sebagainya. Gara-gara itu yang dimusyawarahkan dinyatakan, lalu hatinya itu unsur, artinya apa tadi? Rami benar lawan Tuhan, hatinya itu rami lawan Tuhan. Atau ini itu menyatakan bahwasanya nang ada itu Tuhan aja. Nah itu. Lalu hatinya itu di atas pada unsur tak membaca kitanya jinak jiwa, tapi di atas pada itu lagi kan. Nah, wa malakal haqqu wal mariyah. Hatinya orang itu, pikiran orang itu, perasaan orang itu sudah penuh dengan Tuhan saja. Minta pikirannya ketemu dengan Tuhan, itu arti malaka. Penuh dengan pikiran saja sudah. Dan adalah dia ibna waqtihi, ya,
ibna waqtihi. Kada memilih keadaan, itu aja maknanya sudah. Kada memilih keadaan, siang malam sama aja ini sudah. Sakit lawan sigar, sehat lawan garing sama aja sudah. Kenapa? Nang jadi ibna waktu itu kenapa? Artinya jalannya saya jalan mana masuk. Nah musyahidah li yang malil haq. Nah itu kan itu tariknya. Jadi musyahidah itu menjadi sabab bagi ibna waktu. Nang jadi seorang ibna waktu karena musyahidah di jamalil haq. Orang ini nang diingatakannya kebagusan Tuhan. Kebagusan Tuhan. Misalnya aja rahmat Tuhan kebagusannya ya kan? Mengajinya karena rahmat Tuhan kan dikajinya lalu diingatakannya itu aja diingatakannya berikut ingatannya itu berikut. Kalau bang 40 malam aja ada berikut. Jamaah ada yang dikatakannya alat berapa. Nah lamun ayat itu lam yabqa lahu irtifatun ila mustaqbal. Orang itu ada lagi masa untuk tapi kirakan masa akan datang. Jadi apabila pada kepikiran lainnya berarti tidak ada sifat tahu pun orang itu. Ada lagi tahu dia biasa dengan tahu lagi orang ini artinya ya kalau pangkatnya adalah tinggi pada yang masih berhaut itu lagi dia biasa pada haut. Ini ada kan kayak itu orangnya ada. Lamun Rasulullah kepalanya sekali kan tidak bisa lagi itu sini kita kadang masih bergerak itu hebat sekali sini kok. Nah palang dia kan ya dah raja pun kan ada lagi atas di sini Habib Abdullah Al-Akbar al-Idris puja sidin yang dibicarakan apa cari itu nah bunda sudah lipat sebenarnya sidinnya kada muntakar kada sidinnya ini orang sudah naik ke atas situ ada kait pada raja lagi jadi yang mendengar bicara tahu bicara raja nang kaya ada cukup lagi lawan makam sidin mereka kada makam sidin lagi ya kaumpama makanan teh ada cukup lagi sidin lagi itu orang sudah pun sudah gitu. Nah, bal sara haluhu a'la min al-khawfi wal rajaa. Bahkan pangkatnya orang itu lebih tinggi daripada orang yang masih di dalam khauf dan raja. Fa'innahuma zimamani karena khauf dan raja itu seperti dua tali qadar. Yamna'a min nafsa anil khuruj ila ru'umatiha menadahlah keduanya akan nafsu ammarah jangan sampai dia bebas mengerja segala keinginannya yang jahat-jahat semuanya. Wa ila hada asyara al-wasiti. Nah, kepada makam inilah Imam Banan bin Muhammad Al-Wasiti berkata ia hai saudara al-khawfu hijab. Nah itu sifat khawf itu masih dinding lagi masih dinding artinya orang yang khawf itu bagus sudah tapi masih di bawah lagi pangkat. Bayanallah wa bayanal abdi arti terdinding
masih ada dikenakan duka dan cita. Kan orang yang kada ada duka cita itu orang yang kada tahala matanya lawan kekasihnya. Kada bisa tahala kekasihnya lawan matanya, kada bisa tahala. Nah, minta terusnya lawan kekasih. Kasih kejipan datang mana anak sakit menyata pijat ya menyata pijat kada melihat yang kekasihnya, di situ timbul duka cita. Kalau masih ada lagi itu masih ada di lagi, artinya masih di bawah lagi. وقال أيضا إذا ظهر الحق على السرائر لا يبقى فيها مهلة لرجاء ولا لخوف. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, sudah membukakan dinding ke atas hati seseorang, niscaya hati orang itu kada ada lagi ruangan untuk harapan dan takwa. Hilang ruangan untuk ada lagi. Hancurnya nang tajalli ini ya, nang tajalli ini ya. Jadi kada ada ini tajalli ada. Lamunnya tajalli sifat Rahman, kalau bina aja mengharap ada. Mahnya lalu yang bina syadidul iqab adanya khauf, itu tajalli sifat. Kalau tajallinya jelas itu ya kan hancur semuanya. Kada ada wajah, kada ada khauf. Nah, samunyaan itu Tuhan ampun aturan kada kawan usaha ikhtiar. Nang ada usaha ikhtiar wattaqullah, mengerja nang disuruh, menjauhi nang dilarang, itu aja. Nang wajib pasti, nang sunat wajah kawan. Ikhlas nyata, ikhlas nyata. Tuhan yang memberi makan itu kau raja unsur ya lah, atau yang mahwun ya nih mahwun ini dalamnya ini Tuhan ampun urusannya kagak kaya anak di usaha itu hadiah orang. Wabia jumlah para muhibbu idza syaghala qalbuhu bi musyahadatil mahbubi. Nah, orang yang cinta kepada Allah apabila bekerja hatinya, ingatannya pada mengganang Tuhan yang dikasihinya. Musyahadah itu mengganang Tuhan aja, yang diganangnya Tuhan aja. Nah, tapi mengganang ini ada bercampur. Takutan kalau terpisah. Takutan kalau terpisah. Kalau tak bisa, bagus tidak takutan kalau tak bisa. Apabila takutan kalau tak bisa lawan Tuhan, ada usaha memperkuat hubungan. Ya kalau ini takutan kalau tak bisa lawan Tuhan, lalu ada usaha supaya tali hubungan balik jangan sampai kalapasan. Tolong. Ya kalau tapi ada kalau takutannya kan takutan tak bisa adalah karena jadikan nafsu bisyukur itu satu kekurangan di dalam musyahadah.
artinya imannya itu kurang. Sebab wa huwa ma'akum aina ma'akum itu kada waktu dan kada masa. Lalu takutan yang kada ma'akum, jadi keimanannya kepada Allah ma'akum itu kurang. Bukan pada iman aja cuma kurang. Kurang aja. Wa inna ma dawal musyrik ghayatul maqam. Nah, hanya saja makom yang paling puncak adalah kada sing lepasan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tinggal iman aja. Apabila imannya itu tadi kuat, ini akan merasa terpisah. Lalu kada ada lagi khauf pirok, kada ada lagi wajah supaya jangan pirok juga. Iya tak? Ini hanya Allah yang Maha Atur. Kalau pengelantaran ada usaha ada. Usaha tinggal wattaqullah. Artinya ingin tarekat saja. Usaha itu ingin tarekat. Arti tarekat itu yaitu mengamalkan syariat. Ya misalnya kita mengaji rukun wudu. Nah, rukun wudu sudah syariat. Tapi belum wudu lagi. Nah, lalu wudu itu namanya tarekat. Mengamalkan syariat. Apabila diamalkan syariat, pas dari ikhlasnya datang hakikat upahan Tuhan. Nah, si hakikat ini kada sama untuk memberi. Iya tapi makom, hal. Nah itu kada sama Tuhan memberi. Ada yang dibarinya halnya makomnya kau wajah. Ada yang dia kesan sekali. Kada kau wajah lagi. Senyaan itu adalah upahan dari Allah di dunia juga. Yang disebut adalah surga di dunia. Waliman khofa maka marabbi jannatan. Walakinna al-ana innama natakallamu fi awailil maqamat. Nang sekarang ini kita berbicara masalah permulaan segala maqam khauf. Karena ulu halil khawfi yang tadimu aitan min ilmin wa halin wa amalin. Khawf itu adalah hal. Arti hal itu gewian hati, lenggok hati, atau pengerasaan hati. Kenapa jadi ada khawf tadi? Karena pertama ilmu dulu. Yang kedua sesudah ilmu timbul perubahan hal namanya limbah perubahan di hati timbul karena ilmu tadi. Lalu kamu ada juga perubahan. Kurang batiti, tahunya batiti ini bisa talingsir, tahu bisa talingsir sekalinya. Lalu hatinya itu ada hal takutan, karena tahu dia kurang berjalan bisa talingsir, lalu takutan lalu talingsir, banyak takutan lalu mengatakan ya ada, tidak dia itu namanya amalnya. Amal ilmu bahwa al-ilmu bisababi al-mufri ilal makruh. Dimaksud dengan ilmu di sini adalah mengetahui sebab yang membawa kepada yang dibenci. Misalnya tadi sahabat terlincir tadi terjadi kepada kahih misalnya. Wadhalika aman jana ala malikin.
summa waqa'a fi yadihi fayakhaful qatla matalan. Seperti orang yang menyakiti raja lalu ditangkap, timbul di hatinya takut kalau dipancung bulunya. Tapi wa yujawizul afwa wal itlata, masih ada harapan di hatinya, boleh jadi aku ditangkap untuk raja menzahirkan sifat kebaikannya, yaitu memberi maaf di tengah umum. Ditangkap untuk diumumkan orang ini diberi maaf. Wal itlata, dan dilepas. Walakin yakunu ta'allumu qalbihi bil khawfi bihasabi quwwati ilmihi bil asbabil mahdiyati ila qatlih. Akan tetapi menjadi hatinya takut dipancung bulunya karena kuat pengetahuannya dengan segala sebab yang mengakibatkan terbunuhnya. Wa huwa tafahusyu jinayati, ya kan? Yaitu kebanyakan kesalahan. Wa qawlul maliki fi nafsihi haqqan wa bukan, dan ditambah lagi sebelum, artinya kejadian itu memang si rajanya itu orangnya haqqan, ya kan? Memang orangnya apa jadi kata hakut pamanasan atau wabudan, ya juga namanya panyarikan muntakiman sing lembeleng wa qawluhu mahdudan dengan yahusru alaihi intiqam, dan bahwasanya ia siraja tadi banyak si prajurit pembunuhan senjata. Kalian aman ya tasyafa'u dari pihak saikung pada disi kurang ramah-ramah. Wa kana hadzal qaidu aqilan angkul diwasidatir. Adapun yang jaga dibunuh ini kada jadi sifat bantu sakit-sakit. Aqilan angkul diwasidatir wa hasanatin yang kamu atur binayati dal qalbi. Fal ilmu ia tabaharu abitadari hadir asbab sababu. Maka bermula pengetahuan dengan nyatanya sabab tadi, itulah menjadi sabab itu wakil kopi wasit dan tidak alumul qalbi. Wa bihasabi waqti hadil asbab yadhuful khawfu, ya. Waqad yakunu al-khawfu la an sababi jinayatin qarafa al-khawfu dan an sifatil mukhawwafin atau makhufi. Kadang-kadang takut itu bisa terjadi bukan karena kesalahan, bahkan karena sifat yang ditakuti itu memang ganas mulai asalnya. Kalladzi waqa'a fi makhalibi sab'in, seperti orang yang sudah dikacak oleh binatang buas, ya kan? Nah, kalau ada kesalahan apa kan binatang buas cuma sudah di tangannya. Misalnya, nah fa innahu yaqus sab'a li sifati dzati sab'in. Wahia sifat hilfuhu wa taqwatuhu, artinya kejam alal ibtiras atas merusak-rusak. Wa ingkanat dirasul bil-ikhtiyar wa qad yakunu min sifatin ibiliyatin lil-makhufik minhu, mana lakai biman waqa'a fi majrasaidin. Kadang-kadang takut itu bisa juga daripada sifat yang menjadi tradisi bagi yang ditakuti, seperti orang yang takut jatuh di jalannya banyak yang landas, audiwari harikin adalah orang yang berkata rumah lawan rumah yang sudah katakan. Fa inna
yukofu karena bayi itu kita lakukan juga li'annahu bitabihi majbulun ala sayaran wal ihraq karena tabiatnya kita itu bisa lamas wa naru alal ihraq ya. Jadi al-ilmu di asbabil makruh wasbabul jami'u al-musiru li ihraq al-qalbi wa ta'allumi وذلك الإفراط هو الخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته مع الورد وأنه لو أخلق العالمين لم يبالغ lamun Tuhan hendak menghancur alam sidin kada bermusyawarah dengan siapa-siapa hancur-hancur ya walam yang mengakuman pada kawan yang lain hendak nangat-nangati watarakan yang punya dikasih binaya minal amil di muqarabatul ma'asi kadang-kadang takut itu bisa juga lantaran artinya kesalahan seorang bukan lantaran mengatakan sifatnya Allah. Nah jadi tujuannya ada yang takut karena Allah dan sudah hendak menghancurkan ada orang-orangnya. Ada yang karena melihat sifat sudut ya kan jadi boleh kok dia keluar ya kan ya kan ada yang kada ingat di Allah itu kada ingat cuma ingat seorang ini banyak benar menyeraput dosa. Ada yang lawan Allah kada ingat dan sifat Allah kada ingat dan kesalahan kada ingat juga burung-burungnya kita suatu wilayah di dalam di muqarabatul ma'asi ya ta'aratan yakunu bihina jami'an kadang-kadang dua-duanya mana ingat dalam sifat Tuhan mana kesalahan seorang Allah dalam banyak lalu takutnya itu dua lipat takutnya sababnya dua macam nah wataratan yakun bihima jami'an wa bihasabi ma'rifatihi bi uyubi nafsi. Nah kalau manusia itu sudah melihat kekurangan dirinya. Saya sudah melihat kekurangan dirinya. Wa ma'rifatihi bijalalihi ta'ala dan mengingatkan ulama kemarin Allah Ta'ala itu orangnya besar dan orangnya kecil. Wa annahu la yus'alu amma yaf'al. Bahwasanya Allah itu pekerjaannya kata-kata satu wa hum yas'alun dan dirinya si hamba yang bakal ditanya. Nah, apabila demikian ayat diri seorang selalu membacakan ya kalau Allah Ta'ala sifatnya saling bersyarat samanya anggawian seorang bapak ini lamun turun hendak lebih belakang ada orang di hati hasil dari pemikiran itu timbul lalu membuat diri terjadilah takutnya itu liwat takutnya dari kuatnya lalu ta'akhwahum nazirati a'rafuhum binafsihi wa birabbi manusia yang paling takut kepada Allah manusia yang paling takut kekurangan diri sendiri sangat banyak mengetahui aib dirinya sangat banyak takutnya kepada Tuhan. وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ أَنَا أَخْوَفُكُمْ لِلَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ إِذَا كَمُلَتِ الْمَعْرِفَةُ أَوْرَدَتْ جَلَالَ الْقَلْبِ وَاحْتِرَافَ الْقَلْبِ apabila mengenal akan keaiban diri itu tadi sempurna niscaya inilah artinya khairnya itu besar dan timbullah artinya itu
seperti usang. Tadi artinya orang kayak usang itu tadi kita bisa lihat usangan karena minyak kelapa tadi. Semua yang ini ajarul ada yang minyak kalbi al-badan. Kalihatnya sikapnya itu dilengkapi keawaknya. Bahkan yang awal jaya dari wa ala sifat yang lain sifat pun ada perubahan. Amma berbadan ataupun pada badan tapi maupun luar kita, yaitu kurus dan wal wasyati dan pingsan. Wal zakati bersuara wal mutai baingoy wakat kan syakku bihil muraratu kadang-kadang karena takut lagi sampai Allah disebabkan takut oleh hambanya. Apabila hambanya kerja ayuri ilal maut, maka itu menyebabkan rohnya mati. Awal ada ilal jimat atau yang naik di atas kita. Nah, apabila si panasnya itu takut dari udah naiknya, saya itu dulu nakulah ada yang aku bisa saya lakukan. Awal yang ada ya, lihat yang naik kita ikut lihatnya. Nah, apabila yang keluar, nah ia mulai tidak kayu lalu putus asa ia mengodah mengodah jadi itu takut kalau kita juga melihat benar antara dua maka ngalapas akan maksiat. Wataqidiha dan selalu mengikat akan awaknya bito'at dengan macam-macam ibadah. Itu ikatannya. Kalau yang lima farada karena mengobok bagi yang sudah lewat. Wastikdan dan mustaqbal dan persiapan bagi masa yang akan datang. Walidhalika qila laisal itu menjadi wa yamsahu ainai. Takut yang dibilang itu bukan menangis sambil menyapu air mata, tetapi dalam yatruku ma yakhufu ayu akhada ayati. Walau kagak menangis asal ampih atau malapas jerian masalah itu. Maqala Abul Qasim Al-Hakim man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allah haraba ilaihi. Apabila takut lawan makhluk mesti berjauh. Misalnya ular, takutan ular bukan. Tapi kalau takutan lawan Allah baparah, nah itu ya baparah. Waqila lidinmun mata yakunul abdu khaifan qala idza nazala nafsahu manzilatas saqimil ladhi yahtami maqabatul sifat. Orang bertanya kepada Dinnun al-Misri, hamba takut itu apabila ujar sejin apabila ia menempatkan dirinya seperti orang yang sakit yang bapak pantang. Takutkan kalau bina terlanggar pantang. Nah, ya kan? Wa anna bisifat tapi an yakma asyahwat wa yuqaddiral ladzat. Adapun sifatnya orang yang takut tadi yaitu menjauhkan ia akan syahwatnya dan mengacau ya kan, akan kelezzatannya itu dikacaunya, kelezzatannya itu dikacaunya.
fatasirul ma'asi al-mahbubatu illahu makruhatan. Terbaliklah, asalnya cinta lawan dosa sekarang benci. Kama yasirul asala makruhan indaman yastadihi idza arafa anna fihi summan. Sebagaimana madu yang dicintai bagi orang yang tahu di dalamnya ada racun, inya itu kada lagi cinta lawan si fatah tariku syahawati bil khawfi wa tata'addabu jawarihu habis wa yahsulu bil qalbi dubu, artinya apa? Rendah wal khusyu'u. Jadi dubulu itu jadi failnya yahsulu ad-dubulu wal khusyu'u wal dhillat wal istiqamatu, tenang. Wa yufarikuhul kibru wal hifdu wal hasadu, hancurlah di hatinya itu tekebur, dendam dan dengki. Bal yasiru mustawa'ibal ham bi khawfihi wan nazar bi khatari aqibatihi, tetapi adalah ia itu menjadi penuh, artinya duka citanya itu karena takut tadi dengan akibatnya. Fala yatafarraqu li ghairi, maka ia tidak lagi bisi lawangan waktu untuk yang lain. Wala yakun lahu syughlun ila muraqabah wal muhasabah wal mujahadah wa dhammatu, tidak ada baginya kecuali pekerjaan muraqabah, artinya berjaga-jaga dan menghitung-hitung, dan artinya bersungguh-sungguh, dan wabdinatu kada membuang-buang bil ampas dengan nafas, wallahabat dan seret mata, kada mau inya itu balalihat kecuali ibadah, kada mau menarik nafas kecuali ibadah. Wa mu'akhadhatun nafsi, dan selalu ia itu tadi artinya menyiksa akan nafsunya bil khatarat dengan gereteknya, wal khatawat apalagi gerak batis, wal kalimat kata-kata. Wa yakunu haluhu halaman waqa'a fi makhaliqi sabu'in kadih dharin la yadri annahu yarfulu anhu fayahritu aw yahjumu alaihi fayahriku, atau fayahritu fayahlika bilasanya, adalah seperti dia itu seperti orang yang sudah di tangan macan. Rasanya jarang lah macan itu malapas. Ya kalau fayakun zahiruhu batinu mas'ulan bima huwa khaifun minhu la muttasa'ati li ghairi hadha halu man qalabahul khawf. Inilah orang yang sudah keras takutnya. Wastaulaan kalau diulah-ulah, kalau kamunya diulah-ulah tiruan kalau dia lain. Hakadha kana halu jama'atin minas sahabat wat tabi'in, kebanyakan sahabat dan tabi'in begitu. Wa quwwatul muraqabah wal muhasabah wal mujahadah bihasri quwwatil khawf. Muraqabah dan muhasabah dan mujahadah menggiring khaufnya. Alladhi huwa ta'allumul qalbi wa tiraqatih. Wa quwwatul khawfi bihasri quwwatil ma'rifah. Adapun takut kepada Allah menggiring ma'rifatnya. Tapi ma'rifat bijalalillah, bukan bijamalillah. Jalal wa sifatihi wa af'alihi wa yang kedua biujubin nafsi wa ma dawma yadaiha nafsi minal aftar bahaya wal ahwal harhala wa aqallu darajatil khawfi mimma yawharu atharuhu fil a'mal yamna'a anil mahdurat. Bermula derajat takut yang paling sedikit, yaitu nampak di pekerjaan anggota luarnya ciri-ciri khauf tadi, yaitu ampih mengerjakan yang dilarang. Wa yusanna al-kaful hasidu anil mahdurat wara'an, itu ngarannya wara'. Fa in zadat quwwatuhu,
apabila naik lagi kekuatannya, kaffa amma yatatarraqu ilaihi imkanut tahrim, fayakufu aidan amma la yutayaqqanu